Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin karena asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita masih diberinya kekuatan, kesempatan dan umur panjang dalam sehat walafiat hingga kita subuh ini masih dapat hadir di majelis ini untuk sama-sama sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah menjelang matahari terbit. Nanti kita laksanakan sholat isyraq. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu kita lantunkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang kelompok orang yang didoakan oleh malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Mukmin ayat 7 atau surat Ghafir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang artinya mereka yang memikul arasy-Nya Allah, malaikat-malaikat yang memanggul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang ada di sekitarnya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhan mereka seraya beriman kepadanya serta memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in 'ilma. Wahai Tuhan kami, kasih dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Faghfir lil ladzina tabu. Ampuni mereka yang kembali, ampuni mereka yang taubat. Wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dan mengikuti jalan-Mu, jauhkan mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Tuhan kami, masukkan mereka ke surga Aden, jannati adnin allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh di antara mereka. Wa azwajihim, dan juga istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka, keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj hari ini sudah tanggal 24 Jumadil Akhir ya. Seminggu lagi masuk Rajab, bulan
peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi menyaksikan dan melihat, mendengar ada malaikat-malaikat yang memanggul arasy Allah. Arasy Allah itu artinya singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh sebelum Sidratil Muntaha. Ada malaikat yang memikul arasy Allah. Malaikat-malaikat pemikul arasy Allah itu menurut Al-Quran, setiap hari malaikat itu bertasbih kepada Allah, bergemuruh mensucikan Allah dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus begitu, bergemuruh membacakan zikir-zikir dan doa. Mereka berzikir memuji kebesaran Allah. Ternyata di antara doa-doa yang diperdengarkan kepada Rasulullah SAW adalah doa yang disebutkan di dalam surat Mukmin ayat 7. Surat Mukmin atau surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Malaikat-malaikat memikul arasy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi malaikat yang jumlahnya ribuan, jutaan, mungkin miliaran itu mengelilingi arasy-Nya Allah sambil berdoa, sambil mentasbihkan Allah. Di antara doanya adalah mereka mendoakan khusus kepada orang-orang beriman di bumi ini. Tanpa sadar Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu ketahui, ada malaikat yang selalu mendoakan Bapak Ibu. Malaikat yang memikul arasy Allah, malaikat muqarrabin, dekat sekali kepada Allah, yang setiap saat, setiap waktu ternyata mendoakan orang beriman. Apa doanya? Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, kasih dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Doanya adalah faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang yang bertaubat. Doa pertama yang diucapkan para malaikat ketika memikul arasy Allah adalah faghfir, ampuni lil ladzina tabu, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat ini adalah orang yang mau kembali kepada Allah setelah jauh dari Allah. Gitu ya. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka, yang mau mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim, azab yang menyala-nyala. Malaikat ini terus berdoa untuk orang-orang yang beriman yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi malaikat-malaikat ini tanpa kita ketahui terus mendoakan kita. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat salah. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Hubungannya kepada Allah sangat dekat. Kira-kira doanya dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Malaikat yang sangat dekat kepada Allah berdoa. Doanya untuk kita yang ada di bumi yang beriman kepada Allah
pasti insya Allah doanya dikabulkan. Yang kedua, Rabbana wa adkhilhum jannah. Ini yang luar biasa. Ya Tuhan kami, masukkan mereka itu ke dalam surga Aden. Bayangkan, didoakan agar kita dimasukkan ke dalam surga Aden. Bukan hanya kita ternyata yang didoakan, alladzi wa'adtahum, yang telah dijanjikan kepada mereka. Siapa yang diberi janji oleh Allah masuk surga? Wa man sholaha min abaihim. Yang pertama didoakan adalah untuk masuk surga orang yang beriman bersama abaihim. Aba atau abi, ayah, dan terus ke atas. Jadi garis ke atas. Siapa ayah dan garis ke atas dari ayah? Ayahnya ayah siapa? Kakek. Ayahnya kakek, buyut. Ayahnya buyut, cangga. Ayahnya cangga, wareng. Ayahnya wareng, udeg-udeg. Ayahnya udeg-udeg, gantung siwur. 7 keturunan ke atas. Ada nggak Bapak Ibu yang punya atau ketemu dengan udeg-udeg 7 keturunan ke atas? Nggak ada. Ada nggak yang ketemu dengan kakek? Banyak. Kalau ketemu dengan kakek banyak. Tapi saya nggak ketemu. Saya masih kecil, kakek udah meninggal, jadi nggak pernah ketemu. Jangankan kakek, kadang orang tua aja nggak ketemu kan, meninggal orangnya udah, bapaknya meninggal kan, yatim kan. Nah ini orang-orang beriman diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan dengan terus didoakan oleh malaikat supaya mereka masuk surga bersama orang-orang soleh yang hidupnya sebelum mereka, yaitu ayah, kakek, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, sampai 7 keturunan ke atas. Hari ini yang sudah tidak bertemu dengan orang tua, rindu nggak? Rindu nggak Bapak Ibu? Kebayang kasih sayang ibu kita ketika kita kecil, tapi ibu sudah meninggal. Kangen nggak? Sering nggak Bapak Ibu kangen orang tua ke bawah mimpi? Ada? Nah, bahagia nggak ketika ketemu orang tua dalam mimpi? Bahagia. Nanti bukan saja orang tua, ketemu dengan 7 keturunan ke atas yang di dunia belum pernah ketemu. Bayangkan betapa bahagia. Bertemu saja dalam mimpi bahagia sekali. Oh tadi malam saya ketemu ibu saya seolah-olah lagi di dapur masak, nyuapin saya. Alangkah bahagianya. Nanti bukan lagi mimpi, bertemu beneran di surga. Bukan bertemu sembarang bertemu, tetapi bertemu di tempat yang sangat mulia. Lalu kedua, waswajihim, dengan pasangan-pasangan mereka. Kalau tadi dengan garis ke atas, sekarang garis ke samping. Orang yang hidup semasa kita hidup, setelah ditinggal orang tua, istri. Ada orang yang ditinggal istri semasa hidup di dunia? Ada. Nanti kalaupun terpisah karena salah satu meninggal dunia, baik istrinya duluan atau suaminya duluan, orang beriman tidak akan bisa pisah dengan istrinya sekalipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Karena orang beriman masih punya harapan ketemu di surga. Jadi orang yang hidup sesama dengan kita, yang artinya garis horizontal ini, pasangan kita
mungkin orang yang kakak adik kita itu ketemu Bapak Ibu, ketemu gitu. Karena didoakan oleh malaikat ini dalam surat Mukmin ayat 7. Dan yang hebat lagi, yang ketiga, wa dzurriyyatihi, zuriat mereka. Ada orang yang sedih ditinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh cucunya. Tapi orang beriman masih punya harapan anak-anak yang meninggal itu kelak akan direunikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Zuriat yang nanti mereka akan datang generasi setelah kita. Kalau abaihim itu artinya garis ke atas, generasi sebelum kita. Zuriat itu generasi sesudah kita. Di dunia masih ketemu anak. Saya masih ketemu anak saya 4 di dunia masih bersama-sama kita, bersama saya. Tapi apa pasti bisa bertemu cucu? Belum tentu, karena saya belum punya mantu. Belum tentu kan? Ketemu cucu belum tentu kan? Anaknya cucu, apa anaknya cucu? Cicit, ketemu lebih belum tentu lagi, cucu aja belum tentu. Anaknya cicit, anak, cucu, cicit, terus wareng, budek-budek, gantung sibuk ke bawah, terus sampai ke bawah. Nanti di akhirat akan dipertemukan oleh Allah. Betapa bahagianya. Yang di dunia tidak sempat ketemu karena belum menyaksikan anaknya menikah misalnya. Lalu kita meninggal, nanti anaknya menikah setelah kita meninggal, punya anak. Bayangkan nanti akan dikenalkan, kayak ini cucumu, kayak ini cicitmu, kayak ini udek-udekmu, ini gantung siwurmu, terus ke bawah yang di dunia belum sempat bertemu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang akan dipertemukan di surga Allah ini ada syaratnya. Ada syaratnya Bapak Ibu. Bukan tidak ada syarat, harus ada syarat. Syaratnya yang pertama adalah mereka yang mau kembali mengikuti jalanmu. Di dunia ini Bapak Ibu, ada nggak orang yang tidak bersalah? Ada nggak manusia yang tidak punya salah? Nabi. Kita manusia biasa ada nggak yang tidak punya salah? Tidak ada. Semua punya salah. Tapi kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapus, akan diampuni. Bahkan kalau kita mau bertobat, tobatnya diterima dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun kita dulu di dunia pernah berbuat salah dan dosa, kalau kita mau bertaubat. Karena apa? Berbuat salah dan dosa itu sudah merupakan fitrah manusia. Kalau ada manusia yang tidak berbuat salah, berbuat dosa, berarti dia tidak sesuai fitrah. Mungkin dia malaikat. Atau tidak ada benarnya, salah terus, jahat terus, maksiat terus. Mungkin dia bukan golongan manusia, bukan juga golongan malaikat, tapi keturunan setan. Karena setan tidak pernah berbuat baik. Karena kita manusia, maka ada salah, ada juga baiknya. Tetapi kebaikan dan kesalahannya itu nanti ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar zarah akan dilihatkan, akan ditimbang. Siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah juga ditimbang sama. Kebaikan juga sama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka syarat pertama mereka yang didoakan oleh malaikat pemikul arasy
adalah mereka yang mau kembali dan mengikuti jalan Allah, berbuat salah, berbuat dosa, tapi kemudian dia menebusnya dengan ketaatan. Berbuat salah dan dosa, pernah salah dan maksiat, lalu kemudian bertaubat. Taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang pernah berbuat salah di dunia ini lalu kemudian dia bertaubat, at-taibu 'ala dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang berbuat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi bertaubat itu menghapus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Gitu. Jadi orang yang memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat dan taat itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka orang ini berhak mendapatkan doa malaikat yang akan didoakan setiap saat setiap waktu oleh malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang didoakan oleh malaikat pemikul arsy Allah yang disebutkan dalam surat Mukmin ayat 7 itu adalah mereka yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Jadi hari-harinya diisi dengan iman, gitu. Lalu keluarga mereka menghitung mereka dengan iman dan amal soleh. Orang-orang yang beriman, mereka yang berhak mendapatkan doa dari malaikat yang akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang terdahulu, ayah-ayah, kakek-kakek, nenek, terus ke atas, dan yang akan hidup setelah kita, anak, cucu, cicit, budak-budak, gantung siur, dan seterusnya ke bawah. Nah itu adalah orang-orang yang hidup setelah kita. Tetapi jika beriman, ada catatannya ya. Kalau tidak beriman bagaimana? Ini kafir, ini non muslim, ini Hindu, ini Buddha. Dalam satu keluarga itu keluarga apa? Bermacam-macam agama. Yang beriman saja yang masuk. Yang beriman saja. Yang beragama Islam saja yang masuk. Jadi kalau tidak beriman, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah saling gontok-gontokan. Cuma karena rebutan waris, setahun gak negur, 2 tahun gak negur, 3 tahun haram aku pijak rumah kamu ya 7 turunan, sampai keluar begitu, memutus silaturahim. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah tidak mau ketemu. Coba bayangkan. Penting ini Bapak Ibu untuk menjadi nasihat kita semua. Kadang-kadang dalam urusan keluarga, saudara, bahkan kandung, ada yang seperti itu. Ada nggak kira-kira? Ada kan? Ada nggak? Ada. Siapa coba? Kamu? Bukan. Di dunia ini saja, kadang-kadang hanya urusan kecil, mungkin urusan tanah, urusan waris, urusan rumah, urusan duit, itu bisa memutus hubungan, Pak. Bener gak? Pinjam dulu lah duitnya, ngemis-ngemis, pinjam dikasih duit 10 juta. Nah ini, katanya nanti habis gajian dibayar. Sudah gajian ditagih, nanti digaji, tagih lagi besok, tagih lagi bulan depan, tagih lagi tahun depan, tagih lagi lebaran depan, sampai seumur-umur gak dibayar. Akhirnya putus hubungan. Aku bilang katanya, kamu sudah berjanji, aku tidak lagi ke rumah kamu. Putus hubungan, tidak lagi pincet rumah kamu, 7 turunan. Astagfirullah. Hanya karena urusan dunia seringkali menyebabkan orang kemudian memutuskan hubungan di dunia. Bagaimana mau ketemu di surga? Maka syaratnya adalah mereka yang hidupnya diisi dengan iman dan amal soleh, lalu keluarga mereka mengikuti dengan iman dan amal soleh juga. Begitu Bapak Ibu sekalian. Karena itu maka dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Tabrani dan Ibnu Mardawi diriwayatkan Rasulullah bersabda, ketika seseorang masuk ke surga,
sudah masuk dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, menanyakan orang tuanya, di mana saya ini, orang tuanya saya di mana, istri saya di mana, ini anak-anak saya di mana ini, kok saya masuk surga sendirian? Lalu kemudian dikatakan kepadanya, mereka tidak mencapai derajat amalmu. Mereka anak, istri, suami, orang tua kamu, kedudukannya tidak seperti kamu. Lalu kemudian dia berkata, ya Rob, aku beramal bagiku dan untuk mereka. Aku beramal ini ngaji, sholat, zakat, puasa, baca Quran, silaturahim, untukku dan untuk mereka semua. Jadi niatkan amal-amal kita itu untuk anak-anak kita juga, untuk orang tua kita juga. Jadi Bapak Ibu kalau niat begitu, Bapak Ibu tuh ada dapat amal, orang tuanya juga dapat amal. Bapak Ibu sholat tadi subuh di sini, orang tua Bapak Ibu tuh dapat pahalanya. Lalu kemudian dikatakan, ya Rabb, aku beramal bagiku dan bagi mereka. Lalu Allah memerintahkan untuk menyusulkan keluarganya ke surga. Setelah itu Ibnu Abbas membaca surat Tur ayat 21, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna 'alaihim min syai' kullu imrin bima kasabat rahin. Surat At-Tur ayat 21. Orang-orang beriman lalu anak cucu mereka mengikuti dengan iman, kami susulkan keturunan mereka kepada mereka dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, jika dalam keadaan iman dan beramal soleh, anak-anak dapat, istri dapat, orang tua dapat. Karena nanti di surga, walaupun Bapak Ibu sendirian, karena derajat amal istri, anak, orang tua tidak seperti Bapak Ibu, akan disusulkan karena Allah tidak mengurangi amal-amal Bapak Ibu untuk orang tua, untuk istri, dan juga untuk anak. Catatannya harus beriman. Bahagia ya jadi orang beriman ya? Bahagia gak? Luar biasa. Surat At-Tur ayat 21 menjelaskan tentang orang-orang yang akan disusulkan bersama orang-orang soleh dari mereka, ayah-ayah mereka, istri mereka, keturunan mereka. Tapi dengan syarat sekali lagi harus beriman. Maka menanamkan iman itu penting Bapak Ibu. Menanamkan iman itu penting, mendidik anak beriman itu penting. Nah, ke masjid itu nah sholat nah puasa penting. Karena inilah yang akan menyatukan kita dari dunia bahkan hingga ke surganya Allah SWT. Sebelum dilanjutkan ada yang bertanya, silakan sambil saya minum ya. Monggo. Kalau ada, silakan. Ada Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang di antara kamu yang paling baik amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti yang saya baca dalam rakaat pertama surat Al-Mulk tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar untuk menguji kamu siapa yang amalnya terbaik. Bukan yang amalnya terburuk ya, tapi terbaik. Karena kalau terburuk gak usah lagi dicari, masing-masing orang pasti punya yang buruk. Tapi kalau terbaik itu harus berlomba mencari kebaikan-kebaikan. Ya, jadi amal soleh itu adalah amal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dimensi hablum minallah sekaligus hablum minannas. Kalau amal soleh yang hablum minallah itu artinya amal individual. Amal individual itu adalah amal yang kebaikannya, pahalanya
hanya untuk diri sendiri. Seperti sholat, itu kan dinikmati sendiri ya. Puasa itu sendiri, itu kenikmatan sendiri ya. Amal-amal individual, berdoa itu sendiri, zikir itu sendiri, baca Quran itu sendiri. Itu namanya amal soleh yang berdimensi ritual, amal-amal yang sifatnya individual. Tapi ada amal soleh yang nilainya juga nilai sosial, membantu orang, itu amal soleh. Jangan dikira menuntun orang buta ke masjid itu bukan amal soleh, itu amal soleh. Jangan dikira meminjami payung itu bukan amal soleh. Orang hujan ini, nah pinjem nah payung saya, nah. Amal soleh. Kelihatannya kecil kan? Bahkan tersenyum yang kita bahas pada pertemuan lalu ya. Ketika bertemu dengan saudara sama muslim, itu juga bagian dari amal soleh yang berdimensi sosial. Ada orang lain yang terbahagiakan hatinya, membantu anak sekolah, membantu anak yatim, membantu fakir miskin. Itu semuanya adalah bagian dari dimensi amal-amal sosial. Amal sosial dan amal individual nilainya bisa jadi lebih besar nilai pahala amal soleh yang berdimensi sosial. Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang wanita nakal yang diampuni dosanya gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan di tengah padang pasir yang panas. Pernah mendengar ya? Jadi pelacur ini jalan di satu tempat, di tempat yang gersang di padang pasir, melihat ada anjing ngap-ngapan udah mau mati, kehausan. Lalu dia copot sepatunya, lalu dia cidukkan air ke sumur, diminumkan. Gara-gara itu Allah berkenan menurunkan rahmatnya, ampunannya. Diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Anjing itu Pak, binatang najis, ditolong, menyebabkan pelakunya diampuni dosanya oleh Allah. Itu menolong anjing. Bagaimana jika menolong manusia? Bayangkan. Sebaliknya, ada ahli ibadah yang mengurung kucing di rumahnya, lalu kemudian tidak diberikan makanan dan minuman, hingga kemudian mati kucingnya itu. Ahli ibadah tadi masuk neraka karena mengurung kucing sampai kucingnya mati, tidak diberi kesempatan untuk keluar mencari makan sendiri, mati dikurung, masuk neraka. Coba bayangkan, apalagi kalau kemudian menzolimi orang, maksudnya apalagi menzolimi orang, menzolimi binatang aja gak boleh. Itu ada semut di rumah itu, jangan dizolimi Pak, suruh pergi aja, kasih gula di tempat yang jauh, nanti dia lari dia ke tempat jauh, karena itu makhluk Allah juga, itu makhluk Allah. Jadi jangan dikira kebaikan kepada binatang itu tidak berakibat, sangat besar akibatnya Bapak sekalian. Oleh karena itu maka orang-orang yang didoakan oleh malaikat pemikul arsy Allah, pertama adalah kembali ke jalan Allah, yang kedua beriman kepada Allah, mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Itu jelas ya Bapak sekalian ya, jelas ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang didoakan oleh malaikat pemikul arsy Allah, masuk surga dengan seluruh anggota keluarganya, maka yang pertama adalah berusaha taubat kembali. Biarlah yang sudah lalu, biarlah yang sudah lewat, gak usah diingat lagi. Udah taubat, kembali ke Allah. Kita tidak ada yang tidak pernah bersalah, tidak ada yang tidak pernah berdosa. Manusia itu pasti temannya salah, temannya dosa. Kita kembali ke Allah, kita bertaubat, berusaha mengisi hari-harinya dengan iman. Yang sudah lewat mudah-mudahan Allah tutup, gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang, Pak baru tobat ini setelah pensiun, ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Jangan sampai tobat seperti tobatnya Fir'aun, sudah nafasnya sudah sampai di tenggorokan, itu sudah tertutup kan. Allah masih menerima tobat seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat.
dan sebelum nafas sampai di tenggorokan. Yang kedua, mengisi hari-harinya dengan amal soleh, sehingga anak-anak kita ikut beramal soleh, nanti dimasukkan ke dalam surga berombongan. Bapak Ibu kalau bereuni dengan teman sekolah misalnya, teman kerja di suatu tempat, bahagia nggak ketemu dengan teman-teman lama? Bahagia sekali. Ini bukan lagi teman Pak, keluarga kita yang di dunia tidak sempat ketemu. Saya nggak bisa bayangkan seperti apa wajah kakek nenek saya gitu ya, karena saya nggak ketemu mereka. Tapi kalau orang tua kita, kakek nenek kita itu soleh, kita menjadi anak cucunya juga soleh, itu ada harapannya. Nanti dikembalikan lagi di akhir ketemu gitu dalam satu tempat yang begitu mulia di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa memberikan kita semangat ya, semangat dalam beriman, beribadah, beramal soleh. Karena kita menjadi orang beriman itu kan ada harapannya, ada yang selalu kita doakan kepada Allah. Maka malaikat mengatakan, Rabbana wadhilhum jannatin adnil lati wa'adtahum faman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan semua mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan dari ayah-ayah mereka, istri, pasangan mereka, dan zuriat-zuriat mereka, sehingga Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi saya beri kesempatan. Silakan Pak. Saya nggak dengar ya. Dekat aja Pak, dekat aja Pak. Atau pakai ini, pakai mic. Pakai mic aja Pak, biar yang lain dengar. Kita saya bayangkan, kita di mana di rumah itu masih kecil, cicak itu cicak. Oh cicak. Nah kita pernah perangkap itu kan. Nah kita itu banyak itu yang apa mati kita mati kita basmi. Gimana katanya? Katanya tak boleh dulu, boleh semua tadi kita harus cari. Nah, gimana kalau ada apa kelapa apa itu pegang dibunuh dan Ya. itu aja. Cecak, ular, kalajengking itu termasuk binatang yang disuruh dibunuh. Itu termasuk binatang yang disuruh dibunuh. Tapi kalau semut kan, kecuali kalau dia ganggu kita ya. Ganggu itu maksudnya dikit, perih gitu ya, panas, semut merah misalnya kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semut yang hitam-hitam yang biasa jalan itu biarin aja keluar gitu. Kalau cicak, kecoa, apa semua boleh lah. Ya, tapi kalau misalnya semut nggak diganggu, suruh keluar aja. Karena itu bagian dari makhluk Allah. Seperti kita juga, dia makhluk Allah seperti kita juga. Jadi jangan kemudian kita sakiti, apalagi sampai kita siksa tadi ya, seperti kucing dikurung nggak dikasih makan, ayam di kandang dikurung nggak dikasih makan, mati misalnya sengaja, itu Masya Allah. Di kampung saya dulu itu waktu saya kecil, ada orang yang punya sawahnya dekat perkampungan. Jadi ininya sawahnya tuh selalu didatangi ayam gitu ya, bebek. Marah dia, dikejarnya ini kakinya Pak, dipatahin gitu, terus dibuang gitu. Masya Allah, kejam sekali Bapak itu. Orang udah meninggal sekarang. Dengan binatang kayak gitu Pak. Jadi kalau dia ada ayam yang merusak padinya itu, dikejarnya dapat dipatahkan kakinya Pak. Astagfirullahaladzim, kejam sekali itu. Nah kalau yang seperti itu ya jangan sampai lah ya Pak ya, menyiksa ya, menyiksa binatang. Jangankan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu motong hewan sembelihan, kambing misalnya, kerbau, sapi, waktu mau Idul Adha, itu nggak boleh ngasah pisaunya tuh depan dia, tuh nggak boleh. Ngasah pisau depan dia tuh nggak boleh, harus disingkirin, diumpetin, dimasukkan ke dalam kantong, pas mau disembelih baru keluarin. Jangan udah dilihat-liatin dulu gitu, kasihan dia. Ngeri kan? Seperti itu. Jadi kepada binatang saja kita harus ada akhlaknya ya, apalagi kepada manusia. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Nah pakai ini juga ini biar jelas.
sebetulnya kita itu sebagai contoh lah. Cuma ini mungkin catatan bagi ya semua yang tahu itu kan harusnya umat Islam itu sebagai contoh, sebagai dimanapun dia hidup itu orang beriman itu kan harus menjadi contoh. Nah, kekurangan kita kan sebetulnya dalam memberikan contoh, baik itu kebersihan, baik itu dalam keamanan. Iman itu kan aman gitu. Jadi kalau tetangganya belum aman berarti kita belum beriman. Nah, kalaupun kita tengok kalau lebih luas, kalau orang Jepang itu biasanya lebih, kenapa mereka lebih memiliki tingkat kebersihan itu, lebih peduli dengan kebersihan daripada orang yang kadang-kadang yang beriman seperti kita gitu. Ini jadi lingkungan kita, kita genetik sendiri, harusnya itu kan mayoritas kita itu kan Muslim gitu, beriman. Cuma di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali sampah gitu. Jadi ini dalam amal soleh lah gitu kan. Jadi ini perlu kita itu ya menjadi mungkin perlu contoh lah. Jadi bukan lagi bagaimana lah kita itu nanti depannya itu memberikan contoh-contoh dalam amal soleh di dalam lingkungan kita. Jadi supaya kita jadi yang ditunjukkan dalam Quran kali Imran itu khairul nanti gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak sekali ya, contoh yang disampaikan bahwa masih banyak di antara kita perilaku-perilaku orang beriman ini, orang muslim ini yang tidak sesuai dengan semangat Al-Quran. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik. Nyatanya masih banyak jorok, masih banyak tidak disiplin ya, masih banyak tidak mempunyai semangat seperti yang ada dalam Quran. Ya, itu kita akui ya. Tetapi harus kita upayakan bagaimana untuk bisa seperti ideal yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis. Jadi peran kita untuk memberikan pencerahan kepada umat juga penting ternyata. Tidak bisa hanya mengandalkan ustadz, tidak hanya mengandalkan ceramah, tidak bisa. Semua kita harus punya peran untuk memperbaiki umat ini, gitu. Dengan memberi nasihat kan gitu. Makanya dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya kalian dalam keadaan rugi. Semua rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, laki rugi, perempuan rugi, orang kota rugi, orang desa rugi semua. Ada kecuali 4 orang jenis orang yang tidak rugi. Pertama, alladzina amanu wa amilus sholihat, beriman beramal soleh. Itu belum menjadikan seseorang beruntung, karena masih ada lanjutan ayatnya, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq, bertausiah kepada kebenaran, menyampaikan kebaikan. Jadi jangan dikira Bapak Ibu tidak punya kewajiban tausiah. Tausiah itu artinya berdakwah. Berdakwah itu artinya mengajak. Amar ma'ruf nahi munkar, jangan buang sampah sembarangan. Itu kewajiban kita semua. Bukan cuma kewajiban petugas kebersihan, termasuk mendidik anak kita, keluarga kita. Kalau di kendaraan ya, jangan buang sampah keluar. Itu berbahaya. Bukan saja perilaku jorok, bukan saja perilaku yang tidak bersih, tapi membuang sampah sembarangan itu juga berbahaya bagi orang. Gimana kalau di belakang mobil kita itu membuka jendela membuang sampah, ternyata ada orang berkendara tidak pakai helm, kena mata. Gimana? Bahaya kan? Wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat kepada kesabaran. Ketika ada saudara yang sakit, kita datang menghibur, sabar ya, sabar. Ketika ditimpa musibah, kita datang menghibur, sabar. Itu penting Bapak sekalian. Jadi kewajiban melekat kepada setiap muslim adalah tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr.
berwasiat kepada kebenaran, juga berwasiat kepada kesabaran. Inilah yang bisa disampaikan pagi subuh yang berbahagia ini. Walaupun hujan sudah reda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika